Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita jumpa lagi di YouTube channel Master Multipena. Kawan-kawan master yang budiman dimanapun berada, senang sekali saya bisa menyapa dan berbagi rasa kepada kawan-kawan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memberikan jempol suka dan menjadi subscriber untuk YouTube channel Master Multipena. Salah satu ikhtiar untuk menarik konsumen datang ke toko kita adalah dengan menyediakan produk yang komplit. Yang mungkin saja jadi pertanyaan adalah, seberapa komplit produk itu harus kita sediakan di toko kita? Kawan-kawan, saya punya jawabannya. Pada tayangan video kali ini, saya akan memberikan contoh, yaitu produk tepung gandum atau yang biasa kita kenal sebagai tepung terigu. Setahu saya, sepengetahuan saya, tepung terigu banyak dimanfaatkan untuk membuat kue atau gorengan. Parameter yang saya pakai untuk menyetok tepung terigu selain harga adalah kandungan protein atau kadar protein yang ada di dalam tepung terigu. Dari berbagai sumber informasi dan referensi yang berhasil saya himpun, ternyata ada 3 golongan tepung terigu yang beredar luas di masyarakat. Ada 3 golongan. Golongan pertama adalah tepung terigu dengan kandungan protein rendah. Kadar proteinnya kurang dari 10%. Terigu golongan ini cocok sekali untuk membuat kue kering dan gorengan. Contohnya adalah tepung terigu cap payung. Terigu golongan pertama ini perlu kita stok di dalam toko kita. Untuk langganan kita biasanya adalah tukang gorengan atau ibu-ibu yang hendak membuat kue kering dan garing. Kawan-kawan, ini adalah contoh dari tepung terigu cap payung dalam bentuk curah ya. Jadi kalau dalam bentuk curah ini tidak ada merek. Saya ambil dari karung yang berisi tepung terigu cap payung ukuran 25 kg, lalu saya masukkan, saya bungkus dalam bungkusan-bungkusan. Yang saya pegang ini adalah ukuran 1/4 kg. Jadi tidak ada merek payungnya ya. Tidak ada juga beratnya juga ya. Tidak ada informasi apa-apa. Inilah yang dinamakan dengan tepung terigu curah. Inilah contoh tepung terigu dengan protein rendah. Contohnya adalah cap payung. Golongan kedua adalah tepung terigu dengan kandungan protein medium atau sedang. Kadar protein yang ada dalam tepung terigu golongan kedua ini adalah berkisar antara 11 sampai 13%. Terigu golongan ini sangat cocok untuk membuat martabak manis. Contohnya adalah terigu segitiga biru. Jadi kawan-kawan yang punya toko sembako atau warung sembako atau warung kelontong, terigu golongan kedua ini perlu kita stok. Selain juga terigu dengan protein rendah. Saya menyediakan tepung terigu golongan kedua ini dengan protein medium untuk pelanggan-pelanggan yang sehari-hari berjualan martabak manis. Kawan-kawan, ini adalah contoh terigu dengan protein medium atau sedang ya. Yang saya pegang ini adalah merek segitiga biru dengan kandungan
protein ya, saya cari, mudah-mudahan ada ini. Proteinnya adalah cukup tinggi ya. Di sini segitiga biru. Ini kita lihat ya. Nah, ini ada sertifikat halal dari LPPM, dari LPPOM ya. Ada juga dari Badan POM-nya ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Ini Badan POM ya. Di Badan POM ini muatannya 1 kg. 1 kg. Kemudian kita lihat tanggal kadaluarsanya di sini adalah 25/06/23. Tanggal kadaluarsanya kita lihat di sini. Mudah-mudahan terlihat ya. Di sini saya baca sih 25/06/23. 25/06/23. Artinya tanggal kadaluarsa. Artinya maksudnya tanggal kadaluarsa tepung ini adalah 25 Juni 2023. Produsennya adalah, ini nama produsennya ya, Indofood. Produsennya Indofood. Nama lengkapnya diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur. Ya. Mana ini? Ini dia. Diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur. Keterangannya. Kemudian dari Badan POM-nya juga ada di sini. Ya. Sudah mempunyai nomor izin edar dari Badan POM, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, BPOM, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Bagi kawan-kawan yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa menekan tombol jempol suka, subscribe, dan lonceng notifikasinya, agar kawan-kawan selalu mendapat pemberitahuan atau notifikasi video-video terbaru yang saya hasilkan, yang saya buat. Golongan ketiga adalah tepung terigu dengan kadar protein tinggi. Persentase protein di dalam terigu golongan ketiga ini adalah antara 13 sampai 16%. Terigu dengan kadar protein tinggi ini cocok untuk membuat mie dan roti karena sifatnya yang sangat kenyal. Contoh tepung terigu yang masuk kategori protein tinggi adalah Cakra Kembar. Kawan-kawan, ini adalah contoh tepung terigu dengan kandungan protein tinggi ya. Mereknya adalah Cakra Kembar. Seperti tertulis yang sudah saya sebutkan ya, tepung terigu untuk roti dan mie. Ya, karena proteinnya tinggi nih. Proteinnya di sini kandungannya adalah 20%. 20% di sini. Mudah-mudahan terlihat ya. 20% ini dia. Kandungan protein 20%. Ini protein. Kandungannya adalah ya ini 20% ya kandungannya, masuk kategori protein tinggi ya. Lengkap ada
cap halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ini Majelis Ulama Indonesia, MUI. Kemudian punya izin edar juga dari Badan POM. Kemasan yang saya pegang ini adalah kemasan 1 kg. Kemudian ini adalah produsennya atau pabriknya. Namanya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kawan-kawan master yang budiman dimanapun berada. Jadi kesimpulan apa yang sudah saya jelaskan adalah kawan-kawan yang punya warung sembako atau toko sembako atau toko kelontong perlu menyediakan 3 golongan terigu seperti ini ya. Protein rendah kita harus sediakan stoknya untuk gorengan, untuk tukang gorengan langganan kita. Yang kedua juga kita harus sediakan tepung terigu dengan protein medium atau sedang. Ini untuk langganan kita tukang martabak ya, yang suka membuat martabak ya. Dan terakhir kita juga perlu sediakan tepung terigu dengan protein tinggi untuk membuat mie dan roti. Mungkin ada tetangga kita atau masyarakat yang tidak jauh dari toko kita ingin membuat roti. Jadi pertanyaan di awal tayangan video ini, seberapa komplit barang yang harus kita sediakan? Maka jawabannya adalah minimal ada stok untuk tepung terigu protein rendah, ada protein medium, dan ada terigu dengan kandungan protein tinggi. Sampai di sini jumpa kita. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.